Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat, sehat. Syukur Alhamdulillah kalau semuanya anak-anak Ibu sehat. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita melaksanakan sebagaimana biasanya kita belajar membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, di sini kita akan mempelajari sebuah materi, tapi sebelum masuk perhatikan dulu gambar di depan ini ada 4 gambar, bisa dilihat gambarnya ini tentang apa anak-anak Ibu? Oh, bagus. Ini tentang cerita tentang hari hari akhir. Baiklah, di sini materi kita tentang hari akhir. Ada yang tahu tentang hari akhir itu anak-anak Ibu? Oh, belum ada ya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu hari akhir. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, sehingga seluruh makhluk hidup di dalamnya akan binasa. Berarti kata binasa berarti akan hancur tanpa terkecuali. Baik dia manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Berarti semua makhluk hidup akan mengalami kehancuran atau binasa. Dan kedua, B. Macam-macam hari akhir. Hari akhir itu ada 2 macam. Satu, kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat kecil ini apa ini? Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan badai. Itulah contoh dari kiamat kecil. Itu terjadinya seperti sekarang ini dalam kehidupan kita di dunia ini. Kiamat kubro yang kedua, contohnya terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya binatang aneh, datangnya Imam Mahdi atau munculnya Imam Mahdi. Keempat, munculnya Dajjal. Kalau sudah terjadi yang 4 ini, berarti hari kiamat besar itu akan terjadi atau sudah dekat dengan kita. Di dalam kehidupan ini nanti setelah terjadi alam tadi, kita akan mengalami beberapa alam di dalam hari kiamat nanti. Pertama, Yaumul Barzah. Ada yang tahu Yaumul Barzah? Yaumul Barzah itu adalah alam kubur. Berarti setelah kita mengalami kematian, kita akan dikuburkan. Sebagaimana yang kita lihat sehari-hari di lingkungan kita, kalau ada orang yang meninggal, dia akan dikuburkan. Itulah yang namanya alam barzah. Yang kedua, yaumul ba'as, hari dibangkitkannya kita. Setelah kita mengalami beberapa tahun di dalam kubur, beberapa lama, beberapa hari, maka sampailah kita di yaumul ba'as, hari dibangkitkan. Kita akan dikeluarkan kembali dari alam kubur, yaitu ke alam namanya alam baksar, alam dibangkitkan. Yang ketiga, yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar ini hari berkumpulnya kita. Setelah tadi kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan. Dikumpulkan pada satu tempat. Itulah namanya yaumul mahsyar. Kita dikumpulkan di situ, mulai dari yang tua, yang muda, semua yang mengalami kematian akan dikumpulkan pada satu tempat. Yang keempat, yaumul mizan. Yaumul mizan itu hari timbangan. Kita kan di dunia. Di dunia ini kan kita berbuat baik, berbuat buruk, perbuatan amal baik dan amal buruk. Disinilah kita nanti akan mengalami timbangan. Perbuatan kita akan ditimbang. Setelah itu kita akan mengalami yang namanya yaumul hisab. Di mana tadi amal ibadah kita akan dihisab. Dihisab mana yang lebih berat, amal baik atau amal buruk. Ini penentuan ketika kita menempuh hari selanjutnya, yaitu yaumul syirat, hari timbangan.
Disinilah, di timbangan inilah kita menentukan apakah kita mudah melewati yaumul syirat, apakah kita sulit melewati yaumul syirat. Karena di sini kita berpatokan dengan yaumul hisab, timbangan amal baik dan amal buruk kita. Baiklah anak ibu, yang terakhir yaitu yaumul zaza. Apa ini yaumul zaza? Hari pembalasan. Di sini kita akan dibalas perbuatan kita selama di dunia, baik-baik maupun buruknya. Karena di sini akan kelihatan balasannya. Walaupun kita tidak mengetahui di dunia perbuatan kita tidak dibalas, tetapi di yaumul zaza semuanya akan diperlihatkan balasannya. Baiklah anak ibu, di antara tadi peristiwa-peristiwa hari akhir, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, ibu perjelas kembali. Tadi ada namanya tadi tanda-tanda hari kiamat, yaitu kemunculan Imam Mahdi, munculnya Dajjal, matahari terbit dari arah barat, kemunculan binatang melata, dan terjadinya gempa. Ada hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa atau kita mempelajari tentang beriman kepada hari kiamat, yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti makin meningkatlah keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, senantiasa beramal soleh. Dengan kita belajar beriman kepada Allah, maka amal ibadah kita semakin takwa atau semakin bertambah. Ketiga, berbuat baik kepada sesama. Yang selama ini kita tidak peduli dengan orang, tetangga, maka dengan kita belajar iman kepada hari akhir, maka kita semakin menumbuhkan rasa cinta kepada sesama. Yang keempat, munculnya rasa takut berbuat maksiat. Yang selama ini anak-anak ibu, nggak apa-apanya itu kalau nggak sholat, nggak ada yang melihat. Ingat, semuanya akan ditunjukkan pada yaumul zaza, hari pembalasan. Nah, itulah tadi pelajaran tentang beriman kepada hari akhir. Semuanya kita yang ada di bumi ini pasti akan mengalami yang namanya peristiwa yang 7 tadi. Kita akan menjalani step by step, satu persatu nanti tahapannya di masanya kita mengalami peristiwa tersebut. Di sini Ibu akan menyimpulkan, iman kepada akhir itu merupakan rukun iman yang kelima. Ya, benar. Rukun iman yang kelima. Sebagai umat muslim wajib kita percaya adanya hari kiamat. Kita sebagai umat muslim wajib percaya adanya hari kiamat. Tapi kapan terjadinya dan bagaimana terjadinya, jamnya di mana, waktunya di mana, Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahuinya. Itulah tadi beberapa materi tentang hari kiamat. Di sini Ibu ingin memperjelas kembali, hari kiamat itu tadi termasuk rukun iman yang kelima. Jangan lupa itu rukun iman yang kelima. Karena rukun iman itu ada 6. Pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, keempat iman kepada Rasul, kelima iman kepada hari kiamat, keenam iman kepada qadar dan qadar. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurang kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Ibu akhiri dulu sampai di sini sebelum sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.